Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nevada TV. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan materi tentang perbandingan. Kalau pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pengertian perbandingan dan perbandingan senilai. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan pada skala dan juga perbandingan berbalik nilai. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai perbandingan pada skala. Skala adalah perbandingan jarak pada peta atau gambar dengan jarak sebenarnya. Jika pada sebuah peta tertulis skala 1:100.000, artinya jarak 1 cm pada peta sama dengan jarak 100.000 cm atau 1 km pada jarak sebenarnya. Atau bisa kita tuliskan bahwa skala sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya. Berikut contoh masalah yang berkaitan dengan perbandingan pada skala. Jarak kota Samarinda dengan kota Balikpapan pada peta adalah 8 cm dengan skala 1:1 juta. A. Berapakah jarak sebenarnya kedua kota tersebut? B. Jika kalian membuat ulang peta tersebut sehingga jarak kota Samarinda dengan kota Balikpapan adalah 2 cm, berapakah skala peta yang baru yang kalian buat? Kita jawab terlebih dahulu yang A. Diketahui skala peta adalah 1:1 juta. Kemudian jarak pada peta adalah 8 cm. Seperti yang sudah kita tahu sebelumnya bahwa skala sama dengan jarak pada peta dibanding jarak sebenarnya. Kita tuliskan skalanya 1/1 juta sama dengan jarak pada petanya 8 per, kita misalkan jarak sebenarnya itu JS. Kemudian kita kalikan silang, 1 kali JS sama dengan 8 kali 1 juta. Sehingga JS sama dengan 8 juta cm sama dengan 80 km. Jadi, jarak kota Samarinda dengan kota Balikpapan yang sebenarnya adalah 80 km. Selanjutnya, penyelesaian untuk pertanyaan yang B. Dari pertanyaan yang A, telah terjawab bahwa jarak kota Samarinda dengan kota Balikpapan sebenarnya adalah 80 km. Kemudian diketahui jarak kedua kota pada peta yang baru adalah 2 cm. Maka, skala sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya. Kita tuliskan jarak pada peta yaitu 2 cm dan jarak sebenarnya 80 km. Seperti pada video sebelumnya, sudah kita bahas bahwa pada perbandingan harus kita samakan satuannya terlebih dahulu. Maka
80 km kita ubah menjadi 8 juta cm, sehingga perbandingannya menjadi 2/8 juta. Kemudian kita sederhanakan, kita bagi 2, sehingga menjadi 1/4 juta, atau 1/4 juta, sehingga skala peta yang baru adalah 1/4 juta. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah perbandingan berbalik nilai. Perhatikan perbandingan antara kecepatan dengan waktu tempuh pada tabel berikut. Diketahui, jika kecepatan suatu kendaraan 10 km per jam, maka waktu yang diperlukan adalah 6 jam. Kemudian jika kecepatan ditambah menjadi 30 km per jam, waktu yang ditempuh semakin berkurang menjadi 2 jam. Dan ketika kecepatan ditambah lagi menjadi 60 km per jam, maka waktu yang diperlukan semakin sebentar, hanya 1 jam. Dari data tersebut, terlihat bahwa ketika kecepatan semakin bertambah, maka waktu tempuhnya akan semakin berkurang. Perbandingan antara kecepatan dengan waktu tempuh dapat disajikan pada grafik berikut. Grafik dua besaran yang digambarkan oleh perbandingan berbalik nilai merupakan sebuah kurva garis lengkung. Dari perbandingan kecepatan dengan waktu tempuh tadi, dapat kita simpulkan bahwa pada perbandingan berbalik nilai, jika salah satu variabel bertambah, maka variabel yang lain akan berkurang. Berikut contoh masalah yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang dalam waktu 20 hari. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu apabila dikerjakan oleh 6 orang? Langkah pertama, kita tuliskan bahwa yang dibandingkan adalah banyak pekerja dan waktu yang dibutuhkan. Diketahui 12 orang dalam waktu 20 hari. Kemudian apabila dikerjakan oleh 6 orang, berapa lama waktu yang diperlukan? Kita misalkan H. Kemudian kita tuliskan perbandingannya 12/6 orang sama dengan, jika pada perbandingan senilai kita tuliskan 20/H hari, maka karena ini perbandingan berbalik nilai, kita tulis sebaliknya, yaitu H/20 hari. Sehingga perbandingannya 12/6 sama dengan H/20. Kemudian kita kalikan silang. 12 kali 20 sama dengan 6 kali H.
sehingga diperoleh 12 kali 20 sama dengan 240, 6 kali H, 6H, 240 sama dengan 6H, kemudian kedua ruas kita bagi 6, sehingga diperoleh H sama dengan 40. Jadi, pekerjaan tersebut akan selesai dalam waktu 40 hari apabila dikerjakan oleh 6 orang. Contoh berikutnya, sebuah mobil menempuh jarak dari kota A ke kota B dalam waktu 3 jam dengan kecepatan 80 km per jam. Jika mobil berjalan dengan kecepatan 60 km per jam, berapakah waktu yang diperlukan? Kemudian, jika ingin mencapai kota B hanya dalam waktu 2 jam, berapakah kecepatan mobil tersebut? Pertama, kita jawab pertanyaan A. Kita tuliskan bahwa yang dibandingkan adalah kecepatan dan waktu tempuh. Diketahui kecepatan 80 km per jam dalam waktu 3 jam. Kemudian jika kecepatannya menjadi 60 km per jam, berapa waktu yang diperlukan? Kita misalkan T. Kita perhatikan bahwa kecepatan awal 80 km per jam, kemudian berkurang menjadi 60 km per jam. Tentu saja, ketika kecepatan berkurang atau mobil melaju lebih lambat, maka waktu tempuh yang diperlukan akan semakin lama. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan dan waktu tempuh merupakan perbandingan berbalik nilai. Kita tuliskan perbandingannya 80 per 60 sama dengan T per 3. Kemudian kita kalikan silang. 80 kali 3 sama dengan 60 kali T. Diperoleh 240 sama dengan 60 T. Kemudian kedua ruas kita bagi 60. Maka diperoleh T sama dengan 240 dibagi 60 sama dengan 4. Jadi, jika mobil tersebut berjalan dengan kecepatan 60 km per jam, maka waktu yang diperlukan adalah 4 jam. Untuk pertanyaan B, kita tuliskan kecepatan 80 km per jam dengan waktu tempuh 3 jam. Dan jika waktu tempuh 2 jam, berapa kecepatan mobil tersebut? Kita misalkan K. Selanjutnya kita tulis perbandingannya 80 per K sama dengan 2 per 3. Kita kalikan silang, 80 kali 3 sama dengan 2 kali K. Diperoleh 240 sama dengan 2K. Sehingga diperoleh K sama dengan 240 bagi 2 sama dengan 120. Jadi, jika kita ingin mencapai kota B dalam waktu 2 jam, maka
Mobil tersebut harus melaju dengan kecepatan 120 km per jam. Setelah menyimak pembahasan tadi, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami mengenai perbandingan pada skala dan perbandingan berbalik nilai? Untuk lebih menambah pemahaman kalian, silakan kerjakan latihan soal berikut. Sampai di sini pembahasan kita. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share sekarang juga. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.